Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Al-Ghifari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika dengan NPM 241506108. Di sini saya akan melakukan tugas akhir dari Praktikum Teknik Digital, judul keempat yaitu konter. Pada tugas akhir kali ini saya akan membuat rangkaian konter berupa asinkron konter up. Sebelum saya akan menjelaskan, asinkron counter up adalah rangkaian sekumpulan flip-flop yang disusun untuk membentuk nilai biner secara urutan. Karena namanya counter up, berarti dia akan membentuk urutan binernya dari yang terendah hingga yang tertinggi. Eh, di sini saya akan membuat eh, 6 digit, 6 digit nilai biner. Berarti saya akan menggunakan 6 buah JK flip-flop. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu karena ini tip jenis asinkron, berarti saya hanya menggunakan eh, satu logic state sebagai clock dan hanya logic state ini hanya masuk ke inputan clock yang pada JK flip-flop pertama. Lalu pada JK flip-flop kedua hingga keenam, dia akan mendapatkan inputnya dari output Q aksen dari JK flip-flop sebelumnya. Eh, Lalu karena kita ingin membuat counter, maka kita menggunakan JK flip-flop ini memerlukan di mana kondisi JK flip-flop ini akan toggle. Untuk mendapatkan nilai kondisi toggle ini, kita memerlukan input J dan K-nya ini berupa satu. Jadi untuk itu saya akan menggunakan power logic hack ini supaya input J dan K-nya selalu bernilai satu. Ya. Eh, Lalu untuk mengetahui outputnya, saya akan menggunakan logic prop sebagai indikator outputnya. Eh, dan supaya hasilnya lebih mudah dibaca, maka saya akan mengurutkan output akhirnya untuk yang sebelah kiri, lalu ke kanan. Hmm. Karena saya di sini menggunakan 6 bit JK flip-flop, 6 buah JK flip-flop, berarti eh, dia akan menghasilkan kombinasi sebanyak 2 pangkat 6 kurang satu, yang mana 2 pangkat 6 adalah 64 dikurang satu, maka 63. Maka nilai
maksimal desimal yang akan dikonversi menjadi biner ini adalah nilai 63 63 pada biner, yaitu 1 1 1 1 1 1. Karena dia counter up, maka nilainya akan dimulai dari terkecil hingga terbesar, dari 0 hingga ke 63. Eh, pada eh, pada aktif clock pertama, maka eh, nilai dari logic state ini akan masuk ke clock, lalu clock ini akan mengaktifkan J dan K-nya sehingga output Q ini akan masuk ke eh, logic probe yang sebelah sini. Lalu Q actionnya, karena dia toggle, berarti jika Q-nya bernilai 1, maka Q actionnya akan bernilai 0. Dan nilai nolnya akan masuk ke clocknya, sehingga clock pada eh, JK flip-flop yang kedua ini belum aktif. Dan untuk tipe clock ini, kondisi aktifnya adalah rising edge atau aktif di ketika nilainya dari 0 ke 1. Lalu pada rising edge yang kedua, saat nilainya 1 lagi, maka eh, nilai 1 pada Q ini, pada Q jika flip-flop yang pertama sebelumnya akan pindah ke Q auction yang kedua sehingga mengaktifkan clock, dan saat clock yang aktif maka output jika flip-flopnya akan menghasilkan Q yang bernilai 1 sehingga logic probe ini akan berubah menjadi 1, dan Q auction ini yang kedua ini masih 0. Dan di sini adalah eh, 0,00010 merupakan nilai biner dari desimal 2. Lalu pada rising edge yang ketiga, maka eh, nilai binernya akan membentuk logika biner berupa 3. Lalu saat kita rising edge yang keempat, maka nilai binernya adalah 0,00100, yaitu nilai biner yang nilai desimal 4 yang dikonversi menjadi biner. Begitu pula seterusnya. Pada kelima, maka ini adalah nilai biner dari 5, nilai biner dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eh, dan untuk eh, aktif dari tiap-tiap JK ini adalah tergantung dari dia itu urutan JK ke berapa. Jika JK pertama, maka dia akan aktif pertama. Jika JK kedua, maka dia akan aktif pada eh, pulsa aktif clock ke 2 pangkat 2, yaitu pada dua eh, 2 pangkat, bentar. Oh, yang ini yang aktif pada pulsa clock pertama, ini aktif pada pulsa clock kedua, yang ketiga aktif pada pulsa clock keempat, yang keempat aktif pada pulsa clock ke-8, yang kelima akan aktif pada pulsa clock ke-16, dan yang ini akan aktif pada pulsa clock ke-32. Tapi untuk menghasilkan output 111 semua atau nilai maksimalnya yaitu 63, maka membutuhkan 63 kali rising edge. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, ini Ryzen S ketiga 2 berarti clock yang terakhir ini sudah aktif dan menghasilkan output 1. Lalu kita lanjutkan hingga aktif semua, yaitu menghasilkan output nilai biner 63. Saat nilainya sudah maksimal, yaitu 63, maka saat rising edge lagi,
dia akan mereset ke nol lagi. Sekian pemaparan tugas akhir dari saya. Atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.